Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfadi Abineno, mahasiswa Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 1420 121002R, mata kuliah Transkultural Keperawatan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Mengapa kita perlu memahami konsep diri dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Harlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang yang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologi, emosi, sosial, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Lebih jelasnya, konsep diri adalah gambaran atau cara pandang, keyakinan, pemikiran, dan perasaan terhadap apa yang dimiliki oleh orang tentang dirinya sendiri yang meliputi kemauan, karakter diri, sikap perasaan, kebutuhan hidup, dan penampilan itu sendiri. Konsep diri terbentuk dari kecil hingga dewasa sepanjang usia kita. Mengapa pemahaman tentang konsep diri ini penting? Karena konsep diri yang kita pelajari akan membentuk kepribadian dan memengaruhi bagaimana kita berpikir, bersikap, berperilaku, termasuk bagaimana kita berkinerja. Semua pikiran yang kita sampaikan, sikap yang kita sampaikan, dan perilaku yang kita tunjukkan didasarkan pada konsep diri yang ada di dalam diri kita. Konsep diri terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama self-ideal, yang kedua self-image, yang ketiga self-esteem. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dengan ketiganya secara bersama-sama membentuk kepribadian kita. Self-ideal, self-image, self-esteem yang ada di dalam mental kita akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita merasa sikap dan bertindak, dan pada akhirnya akan mempengaruhi respon kita terhadap semua hal yang terjadi pada diri kita. Self-ideal merupakan gambaran tentang sosok ideal, harapan, mimpi, dan visi yang kita punya tentang diri kita sendiri. Self-ideal ini akan memandu kita dalam berperilaku yang ideal sebagaimana seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Standar ideal yang dimiliki seringkali kita gunakan untuk menilai orang lain. Terbentuk self-ideal dipengaruhi oleh significant others atau orang-orang penting ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita akan teman-teman kita yang memberikan tuntunan atau harapan bagaimana seharusnya kita berperilaku. Self-ideal adalah gambaran atau sosok yang ideal dimanapun kita berada. Demikian, self-ideal akan membentuk perilaku kita yang berperilaku yang tepat sesuai dengan konteks tertentu. Seseorang yang memiliki self-ideal yang tinggi akan berusaha mencapai standar perilaku ataupun performance yang telah ditetapkan dan berusaha menjadi sosok yang sempurna. Komponen yang kedua adalah self-image, merupakan cermin diri, yaitu cara kita memandang dan berpikir tentang diri kita sendiri. Layaknya saat kita bercermin, maka kita dapat memiliki sosok diri kita di dalam cermin tersebut. Self-image bisa menggambarkan tentang kemauan yang kita miliki saat ini, kekuatan dan kelemahan yang kita punya, kinerja yang berhasil kita capai, kemampuan kita dalam membentuk gambaran tentang diri dengan segala potensi yang kita miliki akan sangat membantu pikiran dan sadar kita menggerakkan dan mengkoordinasikan otot-otot motorik tubuh kita agar dapat perform sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Demikian jika kita ingin memberikan nilai tambah dan perilaku kita, atau jika kita berharap dapat meningkatkan performance kita, maka mulailah dari gambaran mental tentang diri kita dan self-image. Gambaran mental atau self-image tersebut akan mempengaruhi emosi, cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memiliki gambaran mental internal tentang diri kita sendiri atau self-image yang positif. Ingat, positif self-image akan menghasilkan pikiran yang positif, sikap yang positif, dan perilaku yang positif. Komponen yang ketiga dari konsep diri adalah self-esteem, merupakan komponen emosional dari kepribadian kita. Self-esteem menunjukkan seberapa kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri.
rasa penerimaan dan penghargaan terhadap diri kita sendiri, dan komponen yang sangat penting dalam menentukan bagaimana cara kita berpikir dan merasakan dan berlaku dan kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita menyukai menghargai diri kita sendiri, maka akan semakin baik performa kita, dan hal ini akan berdampak secara timbal balik. Artinya, semakin kita mampu menampilkan perilaku yang diharapkan atau memiliki performance dengan baik, maka semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri, memunculkan motivasi internal untuk semakin baik lagi, demikian dengan seterusnya. Self esteem merupakan rasa percaya diri semua potensi yang kita miliki. Hal ini dapat mendorong antusias untuk mencapai hal yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Tingkat self esteem yang memiliki mempengaruhi kualitas hubungan antar pribadi kita dengan orang lain. Semakin kita menerima menghargai diri kita sendiri, semakin kita juga mampu menerima dan menghargai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bahwa jika kita self esteem yang tinggi, rasa percaya diri yang baik, maka orang lain akan respect, nyaman berinteraksi dengan kita, dan memudahkan kita berkomunikasi, menjalin bersama orang lain. Dan tataran individu, self esteem dapat dimulai dengan cara mengatakan kepada kita sendiri bahwa saya menerima diri saya sendiri, menyukai diri saya dan menghargai segala yang dimiliki, dan bersyukur atas semua hal yang pada diri saya. Demikian berulang-ulang bisa kita lakukan setiap hari. Kita katakan hal itu untuk kita sendiri. Sedangkan dalam tataan organisasi, untuk meningkatkan self esteem adalah dengan menciptakan hubungan dan penuh keakraban dan saling memberi dan menerima, saling mendukung serta menghargai satu sama yang lain. Ingat ya, 3 komponen tersebut yaitu self ideal, self image, dan self esteem. Ketiganya saling berkaitan. Saat kita memiliki self esteem yang tinggi, maka kita mampu menerima dan menyukai serta menghargai diri kita sendiri. Jika mampu menghargai diri kita sendiri, maka ketika memiliki gambaran terhadap diri kita sendiri atau self image yang positif. Selanjutnya, jika self image kita positif, maka kita akan mampu menetapkan visi misi hidup serta standar pencapaian yang kita pula. Konsep diri yang kita miliki akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.